jiwa terpilih. Saat kamu mendengar kata-kata ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Tidak ada yang terjadi tanpa petunjuk dari semesta. Setiap langkah yang telah kamu ambil, setiap perasaan yang telah kamu rasakan, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditentukan untukmu. Bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Hidup kita dipenuhi dengan momen yang tepat, momen yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, momen yang tidak datang terlambat ataupun terlalu cepat. Dan sekarang, saat ini, adalah salah satu dari momen-momen itu. Saat ini, kamu dipanggil untuk mendengarkan, untuk meresapi pesan ini, karena inilah saat yang telah Tuhan tentukan untuk membuka matamu, untuk menuntun langkahmu, dan untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang tampak. Jika kamu merasakan energi semesta mengalir melalui kata-kata ini, beri dukungan kepada perjalananmu dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar dengan angka 77, agar energi semesta ini semakin selaras dengan langkahmu. 77 adalah angka keberuntungan dan petunjuk, tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Setiap rintangan yang kamu hadapi, setiap kebingungannya, setiap kejatuhan yang kamu rasakan, itu semua adalah bagian dari perjalanan yang sedang membentukmu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih siap untuk menerima rahmat-Nya yang lebih besar. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Semesta ini bekerja bersama denganmu, membimbingmu, mengarahkanmu, meski kadang dalam bentuk yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Jadi, ketika kamu mendengarkan kata-kata ini, biarkan hatimu terbuka, biarkan jiwa terpilihmu meresapi kebenaran yang sedang mengalir. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk mendengar sebuah pesan biasa, tetapi untuk mendengar pesan yang penuh dengan rahmat dan petunjuk dari Tuhan. Ini adalah waktumu. Ini adalah momenmu untuk bangkit, untuk menyadari potensi luar biasa yang sudah tertanam dalam dirimu sejak awal penciptaanmu. Bab 1. Paradoks pertumbuhan. Pertumbuhan sejati sering datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita sering merasa seolah-olah dunia sedang melawan kita, seolah-olah langkah-langkah kita dipenuhi dengan batu dan duri. Namun tahukah kamu? Dalam setiap tantangan, semesta memberi kita kesempatan untuk tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Cobalah bayangkan pohon yang tinggi dan kokoh di tengah hutan. Apa yang membuat pohon itu begitu kuat? Bukan hanya tanah yang subur atau cuaca yang cerah. Pohon itu menjadi kuat karena telah diterpa angin kencang, diterpa hujan deras, bahkan terkadang badai yang merobek-robek cabangnya. Namun setiap kali badai datang, pohon itu tidak roboh. Sebaliknya, pohon itu semakin dalam akarnya, semakin tebal batangnya, dan semakin kuat daun-daunnya. Tanpa badai, pohon itu tidak akan bisa mencapai ketinggian dan kekuatan yang kita lihat sekarang. Begitu juga dengan dirimu, sahabat jiwa. Kamu tidak tumbuh menjadi siapa kamu sekarang tanpa tantangan, tanpa masa-masa sulit yang memaksamu untuk menggali lebih dalam kekuatan dalam dirimu. Tanpa badai kehidupan yang datang, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya akarmu, betapa dalam keyakinanmu, dan betapa besarnya kebijaksanaan yang kamu miliki. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses yang menyempurnakan dirimu. Setiap kejatuhan adalah langkah menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Mari kita lihat kisah seseorang yang hidupnya penuh dengan rintangan. Seperti Thomas Edison, yang menemukan ribuan cara untuk gagal sebelum akhirnya menemukan cara untuk menciptakan lampu pijar. Setiap kegagalan yang dia hadapi bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga yang membawanya lebih dekat pada kesuksesan yang lebih besar. Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Setiap kegagalan adalah bahan bakar bagi keberhasilannya yang kelak akan mengubah dunia. Jika Edison tidak menghadapi rintangan-rintangan itu, mungkin kita tidak akan pernah menikmati cahaya lampu yang kita rasakan setiap hari. Begitu pula denganmu.
Tanpa tantangan, kamu mungkin tidak akan menyadari potensi luar biasa yang ada dalam dirimu. Mungkin kamu tidak akan pernah menemukan kedalaman kekuatanmu, atau kebijaksanaan yang hanya bisa datang setelah kamu melalui masa-masa sulit. Pertumbuhan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia datang dengan pengorbanan, dengan usaha yang tak terlihat, dan dengan pengujian terhadap karakter kita. Tetapi, seperti halnya batu yang menjadi berlian melalui tekanan bertahun-tahun, setiap tantangan akan mengasah dan memperindah dirimu. Demikian pula dalam hidupmu. Setiap kali kamu merasa dunia menekan, setiap kali kamu merasa lelah dan hampir menyerah, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses pertumbuhanmu. Itu adalah badai yang menguatkanmu. Seperti pohon yang tumbuh lebih kokoh setelah diterpa badai, kamu pun akan menjadi lebih kuat setelah melalui masa-masa sulit. Dalam setiap ujian hidup, Tuhan dan semesta sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih luar biasa, yang hanya bisa kamu capai setelah melalui perjalanan ini. Ada kisah dari seorang wanita bernama Maya Angelou, seorang penulis dan aktivis yang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Sejak kecil, dia mengalami kekerasan, diskriminasi, dan kehilangan. Tetapi, alih-alih menjadi patah oleh semua penderitaan itu, Maya memilih untuk menulis, berbicara, dan menginspirasi dunia. Dia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengubah rasa sakit menjadi karya seni yang menggerakkan hati banyak orang. Kehidupannya adalah bukti nyata bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi dalam kenyamanan, tetapi seringkali di tengah-tengah cobaan. Maya berkata, "Kita mayat-mayat yang hidup, dan apa yang membuat kita hidup adalah kemampuan kita untuk terus bangkit setelah jatuh." Sebuah kalimat yang sangat mendalam. Seperti pohon yang tumbuh lebih kuat setelah diterpa badai, kamu pun menjadi lebih kuat setelah melalui masa-masa sulit. Setiap kegagalan, setiap kekalahan, setiap langkah mundur hanya mempersiapkanmu untuk langkah maju yang lebih besar. Bertahanlah, sahabat jiwa, karena pertumbuhan itu datang dalam bentuk yang tak terduga, dan kamu sedang berjalan menuju versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana daripada yang pernah kamu bayangkan. Ketika kita belajar untuk menerima proses, kita mulai melihat betapa berharganya setiap pengalaman dalam hidup kita. Setiap kemenangan, setiap kegagalan, dan setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Mereka semua mengajarkan kita pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari pencapaian semata. Dengan memahami bahwa proseslah yang membentuk kita, kita belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih menghargai perjalanan kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa, pada akhirnya, proses itu sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima. Sebab, di setiap langkah yang kita ambil, kita tumbuh dan menjadi lebih siap untuk menerima tujuan kita dengan hati yang lebih terbuka dan penuh makna. Pada akhirnya, perjalanan inilah yang membuat hidup kita lebih berarti. Jadi, jangan hanya fokus pada tujuan akhir. Hargai setiap langkah dalam perjalanan ini, karena itulah yang akan membentuk siapa kamu sebenarnya. Bab 3. Hidup di saat ini. Kehadiran sejati versus kenikmatan tanpa kendali. Hidup di saat ini, atau yang sering disebut sebagai living in the moment, bukan hanya sekadar frasa yang kita dengar di media sosial atau dalam berbagai buku motivasi. Ini adalah seni untuk sepenuhnya hadir dalam setiap detik, merasakan setiap napas, dan menikmati kesederhanaan yang ada di sekitar kita. Namun, banyak dari kita yang salah memahami konsep ini. Kita sering menganggap hidup di saat ini berarti mengejar kenikmatan sesaat, memenuhi setiap keinginan tanpa batas. Padahal, hidup di saat ini yang sejati lebih dalam dari sekadar mengejar kenikmatan instan. Kehadiran sejati dalam hidup adalah tentang menerima diri kita sepenuhnya, dengan segala kekuatan dan kelemahan, dengan penuh kasih sayang dan rasa syukur. Itu bukan tentang membiarkan dorongan hati dan pikiran kita mengendalikan setiap langkah, tetapi lebih kepada merasakan kedamaian batin, merangkul momen-momen sederhana yang kita ciptakan sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita raih hanya dengan mengikuti apa yang ada di luar diri kita.
Kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin yang kita temukan ketika kita berhenti mengejar kesenangan sesaat dan mulai menerima keberadaan kita seperti adanya. Ketika kita benar-benar hadir di dalam momen sekarang, kita membuka ruang bagi kedamaian untuk meresap ke dalam hati kita. Kita merasa lebih utuh, lebih damai, dan lebih puas. Karena kita tidak terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang terjadi saat kita memutuskan untuk sepenuhnya hadir? Kehadiran sejati berarti melepaskan diri dari kebisingan dunia luar dan menghubungkan diri dengan inti terdalam dari diri kita sendiri. Ketika kita mendengarkan angin berdesir, merasakan sinar matahari yang menyentuh kulit kita, atau menikmati secangkir teh dengan penuh perhatian, kita memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih dalam untuk tumbuh. Seringkali kita merasa tergoda untuk mencari kebahagiaan dalam kenikmatan sesaat, mungkin dengan berbelanja, makan berlebihan, atau mencari hiburan yang bersifat sementara. Kenikmatan-kenikmatan ini memberi kita sensasi kepuasan sesaat, namun tidak membawa kebahagiaan yang bertahan lama. Kenikmatan tanpa kendali ini seringkali membuat kita merasa kosong setelahnya, karena kita tidak pernah benar-benar terhubung dengan diri kita yang sejati. Namun, hidup di saat ini membawa kita ke kedalaman pengalaman. Ketika kita memberi perhatian penuh pada momen yang sedang terjadi, kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Menikmati tawa bersama teman, merasakan ketenangan saat duduk dalam keheningan, atau bahkan merasakan rasa syukur atas hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Semua itu adalah bentuk kebahagiaan yang sejati. Kehadiran sejati bukanlah melawan keinginan kita, tetapi lebih kepada memahami kapan kita harus berhenti mengejar dan mulai menerima. Misalnya, jika kita merasa lapar, kita makan untuk memberi tubuh kita energi yang dibutuhkan, bukan untuk memenuhi keinginan sesaat yang hanya akan mengarah pada rasa kenyang sementara. Kehadiran sejati adalah tentang menciptakan ruang untuk keputusan yang penuh kesadaran, bukan didorong oleh impuls atau dorongan yang datang tanpa pikir panjang. Penting untuk diingat, hidup di saat ini bukan berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab atau perencanaan masa depan, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan antara perencanaan dan penghargaan terhadap momen yang ada sekarang. Ketika kita hidup sepenuhnya di saat ini, kita tidak lagi terburu-buru mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kita memahami bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam, dari penerimaan diri, dari rasa syukur, dan dari kemampuan untuk menikmati keindahan dalam setiap detik kehidupan. Mungkin kita merasa terjebak dalam pencarian kenikmatan sesaat karena kita tidak tahu cara menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Tetapi sebenarnya, kedamaian ini sudah ada dalam diri kita, dan hidup di saat ini adalah cara kita untuk mengaksesnya. Kita hanya perlu menghentikan pencarian eksternal kita dan mulai berfokus pada dunia internal kita, pada momen-momen kecil yang penuh makna. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita cari keluar, tetapi sesuatu yang kita temukan ketika kita berhenti mencari dan mulai merasa hadir dalam hidup kita. Bab 4. Kebahagiaan versus keinginan yang dangkal. Keinginan datang dan pergi, seperti gelombang yang datang menghantam pantai. Kita menginginkan sesuatu, baik itu barang, status, atau pencapaian, dan saat mendapatkannya, kebahagiaan yang kita rasakan pun hanya sementara. Setelah itu, kita merasa kekosongan yang sama, seolah-olah apa yang kita peroleh tidak cukup. Keinginan ini hanya memberikan kepuasan sesaat dan seringkali membuat kita merasa selalu ada yang kurang. Keinginan yang tidak pernah terpuaskan ini memunculkan sebuah kenyataan penting. Kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita seringkali mengejar berbagai hal dalam hidup, berharap kebahagiaan akan datang setelah kita mencapainya. Karir yang lebih baik, rumah yang lebih besar, atau hubungan yang lebih sempurna. Namun, meskipun kita mendapatkan semuanya, seringkali kita merasa tidak puas.
Keinginan-keinginan ini seperti lubang yang tak terisi. Kita terus merasa kosong meskipun sudah memiliki segalanya. Ini adalah perbedaan antara keinginan dangkal dan kebahagiaan sejati. Keinginan bersifat eksternal, sementara kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh penerimaan diri kita. Ini adalah sebuah kesadaran bahwa kita sudah cukup. Ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, kita tidak lagi merasa perlu mengejar sesuatu untuk merasa puas. Kebahagiaan datang karena kita tahu siapa kita. Kita tahu bahwa kita berharga tanpa syarat. Keinginan datang dari rasa tidak puas. Kita merasa kurang, tidak lengkap, dan berpikir bahwa kebahagiaan datang dari apa yang belum kita capai. Keinginan ini bisa datang dalam bentuk apapun, uang, pengakuan, atau kesuksesan. Namun setelah kita mendapatkannya, seringkali kebahagiaan yang kita rasakan hanya bertahan sementara. Keinginan yang tak pernah terpuaskan hanya membuat kita terus mengejar lebih banyak lagi, tetapi tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menerima diri kita tanpa syarat. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, kita membuka ruang untuk menerima hidup kita apa adanya. Ini tidak berarti kita berhenti untuk berkembang atau berusaha mencapai tujuan, tetapi lebih kepada sikap kita terhadap perjalanan hidup itu sendiri. Kebahagiaan datang ketika kita menghargai apa yang sudah kita miliki, tidak tergantung pada apa yang kita kejar. Penerimaan diri adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang tahan lama. Ketika kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, kita membuka ruang untuk menikmati hidup, bukan hanya mengejar kesenangan sesaat. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari dalam diri, bukan dari hal-hal eksternal. Penerimaan diri juga berarti kita tidak lagi merasa cemas atau iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa bahagia. Saat kita menerima diri kita sepenuhnya, kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita berhenti merasa kurang karena kita tahu bahwa kita sudah cukup. Bahwa kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana kita memandang diri sendiri, bukan pada pencapaian atau kepemilikan. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang datang dari dalam, dari menghargai diri kita sendiri, dari merasa cukup dengan siapa kita, dan menghargai hidup kita seperti adanya. Pernahkah kamu merasa lega setelah melepaskan sesuatu yang kamu kira penting? Mungkin itu sebuah impian atau tujuan yang terlalu kamu kejar, namun setelah melepaskannya, kamu merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Itulah kekuatan dari penerimaan diri. Ketika kita melepaskan hal-hal yang tidak kita butuhkan, kita membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih dalam. Keinginan memang bagian dari kehidupan, tetapi kebahagiaan sejati adalah tentang mengetahui kapan kita harus melepaskan dan merasa cukup dengan diri kita sendiri. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak kita butuhkan, kita membuka diri untuk kebahagiaan yang lebih dalam. Kebahagiaan yang berasal dari penerimaan diri dan rasa syukur atas hidup yang sudah kita jalani. Bab 5. Kekuatan dalam pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kekuatan batin yang sering kali kita abaikan, meskipun ia memengaruhi setiap aspek hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan dorongan instan, kemampuan untuk mengendalikan diri adalah jalan menuju kedamaian sejati. Ini bukan hanya tentang menahan diri dari hal-hal buruk, tetapi juga tentang membuat pilihan yang bijaksana, bahkan ketika situasi penuh tekanan. Contoh sederhana dari pengendalian diri adalah saat kita dihadapkan pada percakapan negatif. Kita seringkali terjebak dalam drama atau pembicaraan yang tidak membawa kebaikan. Di sini, kita memiliki pilihan, ikut terlibat atau memilih untuk tidak menanggapi dan menjaga kedamaian diri. Menghindari percakapan yang menguras energi adalah bentuk pengendalian diri yang seringkali tidak terlihat besar, tetapi memberikan dampak besar pada kesejahteraan kita. Pengendalian diri juga terlihat dalam menunda kepuasan instan. Di dunia yang mengutamakan kenikmatan sesaat, seringkali kita tergoda untuk membeli barang yang tidak diperlukan atau mengikuti keinginan yang hanya memberi kepuasan sementara.
Kemampuan untuk menunda dorongan itu adalah tanda kekuatan batin yang luar biasa. Misalnya, memilih untuk menabung demi tujuan jangka panjang daripada membeli barang yang tidak penting, atau memilih untuk bekerja keras pada proyek besar meskipun kita ingin beristirahat, kita sedang mengasah pengendalian diri. Menunda kepuasan instan memberikan kita ruang untuk mengejar tujuan yang lebih bermakna. Pengendalian diri juga terlihat dalam kemampuan mengelola emosi. Ketika kita merasa marah atau kecewa, kita dihadapkan pada pilihan untuk bereaksi dengan impulsif atau merespons dengan tenang. Menghadapi perasaan negatif dengan cara konstruktif, seperti berbicara dengan hati-hati atau mengambil waktu untuk merenung, adalah bentuk pengendalian diri yang penting. Bukan hanya soal menekan emosi, tetapi memberi diri kita waktu untuk berpikir dan memilih respons yang bijaksana. Selain itu, pengendalian diri juga berperan dalam menjaga pola makan dan kesehatan. Banyak dari kita yang tergoda untuk makan makanan cepat saji atau beristirahat terlalu lama. Tetapi, pengendalian diri dalam hal ini adalah kemampuan untuk memilih makanan sehat, beristirahat yang cukup, dan menjaga kebugaran tubuh. Ini bukan hanya tentang disiplin, tetapi tentang memberi tubuh kita energi untuk menjalani kehidupan lebih baik. Dengan mengontrol apa yang kita konsumsi, kita mengontrol kualitas hidup kita. Pengendalian diri juga sangat berguna saat kita merasa terjebak dalam rutinitas atau stres. Dunia seringkali bergerak sangat cepat, membuat kita merasa tertekan untuk terus maju tanpa henti. Pengendalian diri mengajarkan kita untuk memilih beristirahat dan memberi diri kita waktu untuk pulih. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan, relaksasi, dan hubungan pribadi. Beristirahat bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang untuk tubuh dan pikiran kita menyegarkan diri agar bisa kembali lebih kuat. Pengendalian diri juga mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Ketika kita menghadapi rintangan besar dalam hidup, kita dihadapkan pada pilihan untuk menyerah atau terus berjuang. Dengan pengendalian diri, kita belajar untuk bertahan dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar. Pengendalian diri memberi kita kekuatan untuk terus bergerak maju, meskipun perjalanan penuh tantangan, dan menghargai setiap langkah dalam proses tersebut. Pada akhirnya, pengendalian diri memberi kita kebebasan sejati. Ini bukan tentang membatasi diri, tetapi tentang memilih dengan bijaksana bagaimana kita merespons kehidupan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang mengarahkan energi kita pada hal-hal yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Dengan setiap pilihan bijaksana yang kita buat, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita, bukan sebaliknya. Pengendalian diri memberi kita kebebasan untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Ketika kita belajar mengendalikan reaksi kita terhadap dunia luar, kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan mengendalikan diri, kita menciptakan kehidupan yang lebih damai, lebih terarah, dan lebih bermakna. Bab 6. Keseimbangan antara usaha dan istirahat. Keseimbangan antara usaha dan istirahat adalah kunci hidup yang penuh dan bermakna. Kita sering terjebak dalam rutinitas yang mengutamakan kerja keras tanpa memberi ruang untuk istirahat. Sebaliknya, terlalu banyak istirahat tanpa usaha akan membuat kita stagnan. Keseimbangan di antara keduanya memungkinkan kita berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun emosional. Usaha tanpa istirahat bisa membakar kita. Kita mungkin merasa sibuk dan produktif, tetapi tubuh dan pikiran kita kehilangan energi. Tanpa istirahat, kita merasa lelah, tertekan, bahkan cemas tanpa alasan jelas. Kita lupa bahwa kita bukan mesin yang bisa bekerja tanpa henti. Jika kita terus bekerja tanpa memberi waktu untuk diri sendiri, kelelahan fisik dan emosional dapat merusak keseimbangan batin kita, membuat kita merasa kosong meski telah mencapai banyak hal. Sebaliknya, istirahat tanpa usaha juga tidak membawa kita kemana-mana. Ketika kita hanya mencari kenyamanan dan menghindari tantangan, kita tidak akan berkembang. Istirahat memang penting untuk pemulihan, tetapi jika kita terlalu sering menghindari tantangan, kita akan stagnan. Tanpa usaha untuk mengejar impian,
kita tidak merasakan kepuasan sejati. Kehidupan yang penuh kenyamanan bisa menghambat potensi kita. Keseimbangan ini bukan berarti kita harus menghindari usaha atau istirahat sepenuhnya, melainkan mengetahui kapan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih dan kapan untuk berkembang. Keseimbangan antara usaha dan istirahat memberi kita kesempatan merasakan kebahagiaan sejati. Ketika kita berusaha mencapai tujuan dengan memberi yang terbaik, kita merasakan kepuasan batin dari pencapaian tersebut. Namun, jika kita terus bekerja tanpa istirahat, kita kehilangan esensi tujuan itu sendiri. Kepuasan datang dari perjalanan, dari proses yang dijalani dengan penuh perhatian, bukan hanya dari hasil akhir. Begitu juga dengan istirahat. Istirahat memberi kita kesempatan untuk memulihkan energi, menyegarkan kembali pikiran, dan meresapi momen-momen kebahagiaan kecil dalam hidup. Tanpa istirahat, kita akan kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan, dan tanpa usaha, kita takkan tahu potensi penuh kita. Hidup penuh makna datang ketika kita dapat menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan memberi ruang untuk beristirahat. Untuk meraih keseimbangan ini, kita perlu melatih diri untuk menyadari kapan kita membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Ini bukan tentang melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi memahami bahwa tubuh dan pikiran memerlukan pemulihan agar bisa kembali dengan energi lebih besar. Mulailah dengan hal sederhana seperti berjalan-jalan, meditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Waktu untuk mengisi ulang daya, tahan memungkinkan kita kembali bekerja dengan semangat dan fokus lebih besar. Selain itu, menyusun waktu untuk istirahat dalam rutinitas harian sangat penting. Keseimbangan tidak datang begitu saja. Kita perlu membuat pilihan bijaksana. Jika kita hanya bekerja tanpa henti, kita akan merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan kehilangan gairah. Tetapi, jika kita mengatur waktu dengan tujuan jelas, disertai istirahat yang cukup, kita akan merasa lebih hidup dan terhubung dengan tujuan kita. Keseimbangan ini juga berperan penting dalam membangun hubungan sehat. Ketika kita memberi ruang untuk diri kita beristirahat, kita juga belajar memberi ruang kepada orang lain. Dalam hubungan yang sehat, baik dengan pasangan, keluarga, atau teman, penting untuk memahami bahwa keduanya membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Keseimbangan antara kebersamaan dan waktu pribadi memungkinkan hubungan berkembang sehat dan penuh kasih. Pada akhirnya, keseimbangan antara usaha dan istirahat adalah tentang menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa keras kita bekerja atau seberapa banyak waktu kita beristirahat, tetapi bagaimana mengelola keduanya dengan bijaksana. Dengan keseimbangan ini, kita merasakan kebahagiaan lebih dalam, lebih nyata, dan lebih memuaskan. Keseimbangan ini adalah rahasia hidup yang penuh arti, membawa kita pada pemenuhan diri yang sejati. Bab 7. Seni mengatasi tantangan hidup. Hidup ini adalah sebuah karya seni, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses penciptaannya. Bayangkan dirimu sebagai seniman yang bekerja dengan bahan mentah yang tampaknya kasar, bahkan tidak berharga. Namun, dengan setiap goresan dan sentuhan, kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Setiap cobaan adalah bagian dari karya agung yang sedang kita ciptakan. Seperti seorang seniman mengolah tanah liat menjadi patung, kita membentuk diri kita melalui tantangan yang kita lewati. Tantangan adalah seperti batu karang di lautan. Ketika gelombang datang dan menghantam, batu karang itu terlihat kokoh dan tak tergoyahkan, namun dengan waktu, ia menjadi halus, terukir oleh air yang terus-menerus menerjang. Begitu pula dengan kita. Ketika hidup memberi ujian, kita mungkin merasa terhantam, namun kita juga berubah, mengasah kekuatan dalam diri. Proses ini tidak nyaman, namun memberi kita ketahanan, menjadikan kita lebih kuat, seperti batu yang dipoles oleh waktu. Tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita terjatuh, kita sering merasa gagal. Namun, kita diberikan kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Setiap kali kita menghadapi rintangan dan jatuh, kita memilih untuk bangkit dan terus melangkah. Ingat,
Pohon yang tumbuh tinggi di tengah badai tidak hanya bertahan karena akarnya yang kuat, tetapi karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan angin yang datang. Badai mengguncang, namun pohon itu tumbuh lebih kokoh. Begitu juga dengan kita. Tantangan-tantangan hidup mengajarkan kita untuk menjadi lebih fleksibel, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Pernahkah kamu melihat bagaimana seorang seniman menemukan keindahan dalam bahan mentah yang tampaknya biasa? Sebuah lukisan dimulai dengan kanvas kosong, sebuah patung dimulai dengan batu kasar. Namun, melalui ketekunan dan kreativitas, seniman menemukan bentuk dan warna yang tersembunyi. Dalam hidup kita, tantangan seringkali tampak seperti bahan mentah yang tak bernilai. Namun dengan perspektif yang tepat, kita bisa melihat potensi dan keindahan dalam setiap momen. Setiap cobaan memberi kita peluang untuk menggali kedalaman diri yang tak kita ketahui sebelumnya. Menghadapi tantangan adalah seni dalam menemukan makna. Setiap kesulitan adalah bagian dari proses kita untuk menemukan siapa kita dan mengapa kita ada di sini. Ada saat-saat ketika hidup menekan kita. Namun tekanan itu, seperti tanah liat yang ditekan oleh tangan pemahat, membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih bermakna. Ketika kita terjatuh, itu bukan kegagalan tapi kemajuan. Seperti atlet yang jatuh saat berlatih, setiap jatuh adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Setiap jatuh memberi kita kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan bangkit lebih kuat. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Dunia ini bukan tempat yang selalu ramah, tetapi penuh dengan pelajaran tak ternilai. Setiap kesulitan membawa kita ke pintu pemahaman diri yang lebih besar. Kita bisa memilih untuk melihat tantangan sebagai beban atau sebagai langkah maju. Bahkan di saat-saat gelap, kita masih punya kendali atas bagaimana meresponinya. Ketika kita mengubah pandangan terhadap tantangan, kita akan melihat betapa luar biasa perjalanan hidup kita. Hidup ini bukan hanya tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dan menemukan kekuatan kita di dalamnya. Tantangan hidup bukan musuh, melainkan guru yang mengajari kita cara untuk lebih bijaksana, sabar, dan kuat. Jadilah seperti seniman yang tidak takut menghadapi bahan kasar, karena kamu tahu bahwa dengan ketekunan, kamu akan menciptakan sesuatu yang indah. Jangan takut akan tantangan, karena setiap kesulitan adalah bagian dari penciptaan hidup yang luar biasa. Kamu adalah seniman hidupmu sendiri, dan setiap langkah yang kamu ambil membentuk karya agung yang tak ternilai harganya. Bab 8. Perjuangan internal. Seringkali perjuangan terbesar kita terjadi di dalam diri kita sendiri. Mungkin orang lain tidak melihatnya, tetapi kita merasakannya dengan sangat nyata. Keraguan diri, rasa tidak cukup, perasaan putus asa, semua itu adalah bagian dari perjalanan batin kita. Kita menghadapi pertarungan yang tidak tampak di luar, namun itu adalah ujian yang paling penting untuk pertumbuhan kita. Kita seringkali merasa tidak cukup. Perasaan ini datang begitu mendalam, seolah-olah kita tidak memenuhi harapan orang lain atau bahkan harapan diri kita sendiri. Di balik senyuman yang kita tampilkan, ada rasa cemas yang mungkin tidak kita ungkapkan. Namun, dalam setiap perasaan tidak cukup itu, ada pelajaran yang sedang dipelajari. Setiap kali kita merasakan kekurangan, kita diberi kesempatan untuk mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Keraguan diri adalah suara yang seringkali datang di saat kita sedang berada di ujung harapan. Ketika kita merasa lelah atau gagal, keraguan itu datang seperti bayangan gelap yang menghalangi cahaya. Tapi inilah yang jarang kita sadari. Keraguan itu tidak menentukan siapa kita, melainkan memberi kita ruang untuk menemukan ketenangan dalam diri. Setiap kali kita ragu, kita belajar untuk bertahan, untuk menenangkan pikiran kita, dan untuk kembali menemukan tujuan kita yang sejati. Proses ini adalah bagian dari pencarian kebijaksanaan. Kita juga sering merasa tidak cukup baik, seolah-olah kita harus menjadi seseorang yang sempurna untuk diterima atau dicintai. Kita merasa bahwa kita harus selalu tampil sempurna di mata dunia. Dan ketika kita gagal, rasa kecewa itu datang begitu dalam. Namun semakin kita berjuang dengan perasaan ini, semakin kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan kita.
Ketidaksempurnaan adalah bagian dari keindahan kita. Dan hanya dengan menerima diri kita, apa adanya kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Dalam perjalanan ini, ada kalanya kita merasa benar-benar putus asa. Kehidupan memberikan begitu banyak tantangan, dan di saat-saat tertentu, kita merasa seolah-olah semuanya akan runtuh. Ketika itu terjadi, kita bisa merasa terisolasi, seakan dunia tidak memahami perjuangan kita. Namun, di balik rasa putus asa itu, ada potensi tersembunyi untuk bangkit. Setiap kali kita merasa terjatuh, kita sedang membangun ketahanan dari dalam. Rasa putus asa, meskipun terasa berat, adalah saat di mana kita belajar untuk lebih mengandalkan kekuatan batin kita, untuk terus maju meskipun semua tampak gelap. Kita perlu belajar untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri, untuk merasakan perasaan-perasaan ini, tanpa merasa malu atau menghakimi diri. Perjuangan internal tidak perlu dihindari, karena melalui itu kita menemukan siapa kita sebenarnya. Begitu kita menerima perasaan tidak cukup, keraguan, dan putus asa sebagai bagian dari perjalanan kita, kita mulai tumbuh dengan cara yang tak terlihat di luar. Ini adalah kekuatan yang datang dari dalam, dari kemampuan kita untuk terus berjalan meskipun ada angin yang mencoba menggoyahkan langkah kita. Sebenarnya, perjuangan internal adalah tempat di mana kita belajar untuk mengenal diri kita lebih dalam. Setiap kali kita merasakan keraguan atau putus asa, itu adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam ke dalam diri kita dan menemukan sumber kekuatan yang tak terlihat. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingatlah bahwa itu adalah saat kamu sedang membangun ketahanan yang akan membuatmu lebih kuat. Ketika dunia tampak berat, kamu sedang belajar untuk menenangkan badai di dalam dirimu. Menghadapi perjuangan internal ini bukanlah hal yang mudah, namun ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedamaian batin. Ketika kita berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menerima diri kita sepenuhnya, kita akan menemukan bahwa kita sudah cukup. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Setiap perasaan tidak cukup yang kamu alami adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Bab 9. Kebahagiaan yang lebih dalam dari keinginan, menemukan pemenuhan sejati. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan pencarian akan kepuasan eksternal, baik itu materi, status, atau pengakuan, kebahagiaan sejati seringkali terabaikan. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari luar diri, dari pencapaian atau pengaruh kita di dunia. Namun, seringkali kebahagiaan yang paling dalam justru muncul dalam hal-hal yang sederhana, bahkan dalam momen-momen yang tampaknya sepi dan tidak terlihat oleh orang lain. Kadang kebahagiaan sejati hadir dalam kesendirian, dalam heningnya malam ketika kita hanya duduk dengan pikiran kita, merasa cukup. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri di dalam ruang yang tenang. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk terus mencari sesuatu yang lebih, kita menemukan kedamaian dalam diri yang sudah ada. Di dunia ini, kita sering terbawa oleh hiruk-pikuk kehidupan yang penuh dengan keinginan-keinginan, keinginan untuk memiliki lebih, untuk menjadi lebih, dan untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan. Kita dibius oleh pemikiran bahwa kebahagiaan ada di ujung pencapaian itu, bahwa dengan lebih banyak, kita akan merasa cukup. Namun, kenyataannya adalah bahwa keinginan yang tidak pernah puas akan terus mendorong kita untuk mencari tanpa henti. Keinginan hanya menciptakan ruang yang lebih besar untuk keinginan lainnya, menciptakan lingkaran tanpa akhir. Kebahagiaan yang lebih dalam datang ketika kita berhenti mengejar apa yang tidak pernah benar-benar dapat memberikan kepuasan sejati. Ini adalah kebahagiaan yang ditemukan dalam momen-momen yang sederhana. Sebuah senyuman dari orang yang kita cintai, secangkir kopi di pagi hari, atau bahkan saat kita berada dalam kesendirian yang penuh dengan kedamaian. Dalam kesendirian kita tidak merasa kosong atau kehilangan, melainkan kita merasakan kedalaman yang luar biasa. Kita belajar untuk mengisi ruang dalam diri kita dengan kehadiran kita sendiri, dan itu adalah kebahagiaan yang lebih murni. Kesunyian tidak berarti kesepian.
Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menyentuh kedalaman batin kita, untuk menghubungkan diri kita dengan inti dari siapa kita sebenarnya. Ketika kita tidak lagi terganggu oleh suara-suara luar atau dorongan untuk selalu bergerak, kita menemukan kedamaian yang lebih abadi. Kita mulai merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan siapa kita. Kesendirian memberi kita ruang untuk menjadi diri kita yang sebenarnya tanpa perlu berpura-pura. Dalam momen-momen seperti ini, kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih dalam, kebahagiaan yang bukan tergantung pada apa yang kita miliki atau lakukan. Ini adalah kebahagiaan yang berasal dari penerimaan diri, penerimaan akan siapa kita tanpa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Kita merasakan kepuasan dari dalam, karena kita sudah merasa cukup dan utuh, tanpa harus mencari lebih. Kebahagiaan sejati, seperti yang ditemukan dalam kesendirian atau kesunyian, adalah kebahagiaan yang bebas dari ikatan dunia luar. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Ini adalah hadiah yang kita temukan ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan di luar kita dan mulai menemukan kedamaian yang ada dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan yang dalam adalah tentang merasakan keutuhan, merasakan diri kita sepenuhnya tanpa rasa kekurangan atau ketergantungan pada hal-hal eksternal. Ketika kita bisa merasa cukup dalam kesendirian, kita membuka pintu untuk mengalami kebahagiaan yang lebih dalam, yang melampaui segala keinginan dan kebutuhan yang pernah kita miliki. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam apa yang kita peroleh, tetapi dalam cara kita melihat dan merasakan hidup kita, dalam setiap napas dan setiap momen yang kita jalani dengan penuh rasa syukur. Bab 10. Merayakan siapa kamu yang sedang menjadi. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan besar, pada impian yang masih jauh, dan kita lupa untuk merayakan perjalanan yang telah kita tempuh sejauh ini. Kita mengabaikan langkah-langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari proses yang membentuk kita, dan itu layak untuk dirayakan. Terkadang kita lupa merayakan diri kita sendiri karena terlalu fokus pada tujuan besar. Kita sering merasa bahwa kebahagiaan dan kepuasan hanya datang setelah kita mencapai sesuatu yang besar atau monumental. Namun, yang kita lupakan adalah bahwa proses menjadi perjalanan itu sendiri adalah sesuatu yang berharga. Setiap hari kita membuat pilihan, setiap keputusan kecil yang kita buat, setiap tantangan yang kita hadapi dan atasi, itu semua adalah kemenangan. Merayakan perjalanan kita berarti memberi penghargaan pada setiap langkah yang telah kita ambil, bahkan ketika itu terasa kecil atau tak terlihat. Mungkin kamu baru saja berhasil bangkit dari kegagalan, atau mungkin kamu memutuskan untuk tidak menyerah meski semuanya tampak sulit. Itu adalah kemenangan. Merayakan proses ini bukan berarti mengabaikan tujuan besar kita, tetapi mengakui bahwa tujuan besar itu tercapai melalui banyak langkah kecil yang kita buat setiap hari. Jangan menunggu hingga kamu mencapai puncak untuk merayakan siapa kamu sekarang. Siapa kamu hari ini, dalam setiap perubahan dan pertumbuhannya, adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu sedang dalam perjalanan menuju impianmu, dan itu sudah cukup untuk merayakan kemajuanmu. Setiap langkah menuju impianmu adalah sebuah pencapaian yang layak dihargai. Ketika kamu merayakan setiap kemenangan kecil, kamu memberi diri kamu sendiri izin untuk merasakan kebahagiaan dalam perjalanan ini. Ini adalah tentang menghargai siapa kamu yang sedang menjadi. Kita sering berfokus pada siapa kita ingin jadi, tetapi kita melupakan pentingnya merayakan siapa kita sekarang dengan semua kekuatan dan kelemahan kita. Proses perubahan itu tidak selalu mudah dan kadang-kadang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Namun, setiap kali kamu memilih untuk melangkah maju, bahkan dalam ketakutan, kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap perubahan meski kecil adalah langkah menuju potensi penuh kamu. Merayakan siapa kamu yang sedang menjadi berarti menghargai kemajuan yang telah kamu buat, tidak peduli seberapa kecil itu. Jadi, berhentilah sejenak dan perhatikan perjalananmu. Berikan diri kamu izin untuk merasa bangga atas setiap langkah yang telah kamu ambil. Setiap detik yang kamu habiskan untuk tumbuh,
untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, itu adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang setiap momen yang membentuk perjalanan itu sendiri. Hari ini adalah kemenangan, dan siapa kamu yang sedang menjadi adalah sesuatu yang layak dirayakan dengan penuh kasih dan penghargaan terhadap diri sendiri. Bab 11. Merayakan perjalanan. Perjalanan hidupmu adalah kisah yang terus berkembang, sebuah cerita yang penuh dengan warna, tantangan, dan keajaiban. Setiap bab yang kamu lalui, meskipun penuh liku dan rintangan, adalah bagian dari gambaran besar yang sedang terbentuk. Kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju potensi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Bahkan di saat-saat penuh keraguan atau kegagalan, kamu sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan dan kebijaksanaan yang akan membuat perjalananmu semakin indah. Kamu adalah seniman dari hidupmu sendiri, dan apa yang kamu ciptakan, meskipun tidak selalu tampak sempurna, adalah sebuah karya agung yang akan diakui oleh semesta pada waktunya. Rayakan setiap detiknya, setiap perjuangan, setiap kemenangan kecil, karena itulah yang membentuk siapa kamu sekarang dan siapa kamu akan menjadi. Ketika kamu berjalan di jalan hidup ini, ingatlah bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia. Semua yang kamu alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari proses alkimia yang mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang menghargai setiap momen yang membuat kita tumbuh. Kamu sedang menuju sesuatu yang luar biasa, bahkan jika langkahmu terasa berat dan jalanmu tampak panjang. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada proses ini, dan yang terpenting, percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil mengarahkanmu ke tempat yang lebih baik, lebih indah, dan lebih penuh dengan kedamaian. Kamu adalah karya yang sedang diciptakan, dan perjalananmu, dengan segala tantangan dan pencapaiannya, adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, rayakan perjalananmu, karena kamu layak untuk merayakan diri kamu yang sedang tumbuh dan menjadi. Kamu luar biasa, dan perjalananmu baru saja dimulai.